Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue di sini Febri Andau. Ini udah video kita yang kedua, masih di bulan Agustus. Mungkin gue bakal bahas masih hal-hal yang bersangkutan dengan momen-momen kemerdekaan gitu ya. Apa sih itu bendera? Fungsi, makna, dan juga tujuan dari bendera itu apa sih? Gitu. Ya, kita mulai mungkin dari pengertian apa itu bendera itu sendiri ya. Jadi bendera itu adalah satu kain yang berbentuk segi empat atau segitiga, yang itu biasanya diikatkan pada tiang dan dipergunakan sebagai lambang suatu negara. Bukti bahwa adanya suatu negara itu hadir di dalam wilayah tersebut, atau di mana bendera itu berdiri. Eksistensi bendera pertama kali itu muncul di daratan Cina pada tahun 3000 sebelum Masehi. Bendera-bendera itu ada di kuil sebagai sarana menjalankan suatu tradisi keagamaan yang kemudian itu menyebar ke barat lalu ke timur tengah hingga kemudian diadopsi oleh Muslim dan juga Kristen Romawi pada saat itu. Orang-orang Romawi ini menggunakan dua jenis bendera. Dalam sejarahnya mereka menggunakan kain yang dilukiskan dewa kemenangan di atasnya. Lalu yang kedua adalah bendera jenis flamula yang itu dilekatkan pada ujung tombak, di mana itu menandai kehadiran seorang jenderal di situ. Bendera kain lain yang digunakan oleh Kaisar Kristen yaitu adalah bendera sakral bernama Labarum yang digunakan pada tahun 400 Masehi pada zaman Kaisaran Kaisar Romawi Konstantin. Nah, sedangkan untuk di dataran Arab sendiri, mungkin kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW pun memiliki panji yang bernama Aliwa dan Aroya, digunakan sebagai simbol di mana satu pasukan itu berada. Selanjutnya mungkin kita bakal bahas fungsi bendera itu sendiri sebagai identitas sebuah negara. Sebuah negara berdaulat itu menggunakan bendera menjadi simbol untuk menunjukkan eksistensi kekuasaan wilayahnya. Dan juga memperkenalkan selain wilayah adalah ideologi yang dianut oleh negara itu sendiri. Yang pertama itu ada bendera Uni Soviet. Mungkin kalau sekarang itu kita kenal dengan Rusia ya. Nah, Uni Soviet sendiri ini menggunakan bendera dengan latar belakang merah dan juga di ujungnya itu memiliki lambang palu dan arit berwarna kuning serta bintang di atasnya. Di mana kita kenal Rusia atau juga Uni Soviet itu menganut ideologi komunis. Nah, berikutnya kita lihat bendera Amerika atau United States of America. Jadi di bendera Amerika itu seperti kita kenal di ujung sebelah kanannya itu terdapat kotak berwarna biru dan juga berisi 50 bintang berwarna putih. Dan itu menandakan bahwa Amerika memiliki 50 negara bagian. Lalu pola yang selanjutnya dari bendera Amerika ini kita bisa melihat garis berwarna merah berseling dengan putih yang jumlah garisnya itu memiliki jumlah 13. Itu menandakan 13 koloni pertama ketika Amerika Serikat merdeka. Kalau kita lihat bendera negara Indonesia sendiri, itu adalah bendera yang berbentuk persegi panjang dengan dimensi 3:2, yang dimana warnanya itu adalah merah dan putih. Warna merah dan putih ini bukan serta-merta ditunjuk asal gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman baca gitu, bahkan dulu itu sempat ada panitia bendera kebangsaan Indonesia, yang dimana panitia itu diketuai oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara memilih warna merah dan putih itu sebagai bukti bahwa merah itu berarti berani, serta putih itu artinya suci. Dari contoh-contoh tadi beberapa bendera yang gue sebutin, mulai itu dari Uni Soviet, Amerika, dan juga Indonesia, mungkin kita bisa melihat bahwa bendera itu memiliki fungsi sebagai identitas suatu negara serta ideologi yang dibawanya. Oke, mungkin itu dululah pembahasan pada kali ini. Buat teman-teman di sini bisa dukung channel ini dengan subscribe jangan lupa, terus juga jangan lupa untuk like video ini. Dan kalau teman-teman ada satu pembahasan yang mau kita angkat di sini, boleh tulis di kolom komentar ataupun juga email yang ada di bawah ini. Oke, segitu dulu mungkin. Thank you udah nonton. Bye.